Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 5 dan 6. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 5 dan 6. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 5 dan 6. Sahabat KKS, dua pasal ini menuliskan betapa seriusnya dosa. Di zaman hukum Taurat, rumit sekali jika seseorang berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di masa sekarang, masa kasih karunia, hal tersebut masih berlaku. Firman berkata, bukan Tuhan tidak dengar doa kita dan tidak mau tolong kita. Yang menyebabkan doa kita tidak didengar adalah segala dosa kita yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Contoh dosa yang kelihatannya kita baik-baik saja, tapi di mata Tuhan bersalah. Korupsi, suap, menghilangkan barang milik orang lain, hutang, tidak dibayar, dan menghilang. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada kita? Diselesaikan di hadapan Tuhan dan sesama yang dirugikan. Jangan menganggap remeh dosa, supaya tidak menjadi orang bebal dan sudah tidak sensitif dengan dosa, akibatnya hatinya menebal, keras dan bebal. Apabila kita sudah mengakui dosa, jangan balik lagi dengan dosa yang sama. Imamat 6 ayat 9, 12 dan 13 berkata, supaya api tetap menyala, jangan biarkan padam. Dosa mengakibatkan roh kita padam. Tidak ada apinya, bagaimana bisa menjadi terang? Benar, berapi-api kudus, suci, jangan on off, dan berkata ya, namanya manusia, lumrah jatuh bangun dalam dosa. Orang seperti itu tidak serius menjaga hubungannya dengan Tuhan, lebih memilih bersahabat dengan dunia. Mari kita simak Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu simak Yakobus 1 ayat 14-15 dan 21. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dimulai dari keinginan, diseret kepada dosa. Orang yang membiarkan dosa, pijakannya tidak lagi dalam hukum roh dan kebenaran, tapi pada dosa dan maut. Mari KKS, selesaikan dosa. Jika terus berada pada pijakan dosa dan maut, tidak akan mengalami supernatural. Di depan ada musim yang baru, musim keajaiban, tapi harus pada pijakan yang benar. Jangan melakukan pertobatan pura-pura. Kita simak Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Lalu simak juga Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan mari simak Markus 1 ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Mari kita mengucap doa mohon pengampunan. Baca Mazmur 38 ayat 18, 21-22. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Lalu Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian Imamat 6 ayat 2-5. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia yang mempersembahkan korban penebus salahnya. Dibersihkan memang sakit, tapi itu baik supaya kita kembali kepada natur kita yang ilahi. Sebab ada benih ilahi di dalam diri kita, seperti disebutkan di Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau di alam roh dibersihkan, itu seperti dikuliti, menimbulkan rasa sakit, tapi itu baik, supaya kita kembali ke jati diri asal, anak Allah, bukan anak dunia. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.